Baru berapa hari lalu kita merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, oleh karena itu hari ini masih dalam rangkaian peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya akan memberikan tema khotbah hari ini adalah, sudahkah kita siap jika Tuhan Yesus datang menjemput? Haleluya. Yuk kita baca Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 28. Injil Yohanes 14 ayat 28. Injil Yohanes 14 ayat 28. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Tahun 70-an ada sebuah lagu ya yang berusia 50 tahun ke atas, 60 atau 70 tahun, mungkin masih ingat lagu yang dinyanyikan oleh Bruri Marantika, kemudian berubah menjadi Bruri Peso 5. Judul lagu adalah Pergi untuk Kembali. Nah, itu lagu yang terkenal pada tahun 70-an. Ya, pergi untuk kembali. Biasanya pergi untuk berpisah lama atau mungkin selamanya. Tapi judul lagu ini pergi untuk kembali. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 28. Aku pergi, tetapi aku datang kembali. Jadi pergi bukan untuk tidak kembali, tapi pergi dengan rencana. Dan rencana itu adalah pasti. Pasti apa? Datang kembali. Kemana Yesus pergi? Yesus pergi ke surga. Bagaimana cara dia pergi ke surga? Kisah Para Rasul 1. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 11 menceritakan bagaimana Yesus pergi ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Inilah yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, apa? Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bagaimana Yesus naik ke surga? Terangkat. Kalau terangkat itu gimana? Terbang. Jadi itu yang terjadi ya. Dia naik. Meninggalkan bumi. Perlahan. Terus naik. Akhirnya apa? Lenyap. Hilang. Firman Tuhan bilang apa? Dengan cara Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali. Jadi kalau begitu, dia naik dan hilang, datangnya lagi gimana? Turun. Dari tidak terlihat menjadi kelihatan, ada di udara, dan kemudian semakin terlihat dan turun ke bumi. Dengan cara itu yang akan terjadi.
Ya, dia tidak menghilang begitu saja, tapi dia terangkat, terbang ke atas. Lenyap. Ngapain Yesus pergi? Kenapa dia harus pergi? Kenapa nggak tinggal aja di bumi? Apalagi ada yang meninggal, ada yang mati, tapi 3 hari kemudian bangkit. Wah, itu kan luar biasa. Pasti orang cari, mana itu yang bangkit itu? Kenapa dia pergi? Yesus harus pergi, saudara. Kenapa? Dia pergi untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus harus pergi, saudara. Nggak bisa enggak. Ada tujuannya. Bukan hanya pergi sekedar pergi dan tidak tahu mau ngapain. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kenapa Yesus harus pergi? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi kita. Bagi saudara dan bagi saya. Lanjut. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ngapain Yesus pergi? Menyediakan tempat. Kalau sudah disediakan tempatnya, apa yang terjadi? Dia akan datang kembali. Ngapain? Menjemput kita. Seringkali kalau ada pertanyaan begini, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, siapa yang mau pergi ke surga? Acung tangan. Gak ada yang mau? Nah. Saudara yang kekasih, siapa yang mau pergi ke surga? Acung tangan. Mau? Pertanyaan kedua, siapa yang mau duluan? Yuk, siapa mau duluan? Kalau saya besok, berarti saudara sekarang. Kalau saya bulan depan, berarti saudara duluan. Siapa mau duluan? Nah, aneh ya. Siapa yang mau ke surga? Saya. Siapa mau duluan? Kamu aja ya. Kamu aja ya. Akhir bulan ini kami ada pelayanan ke Sumatera Utara. Jadi pelayanan di Medan, pelayanan di Deli Serdang, dan karena sudah ada di Medan, Sumatera Utara, sekalian rekreasi ke Danau Toba. Sudah disusun jadwalnya 7 hari 6 malam. Di Medan 3 hari, setelah itu Brastagi, setelah itu di Samosir, kembali lagi ke Medan. Saya mengajak siapa aja yang mau ikut untuk bersama dengan kami. Berangkat 31 Mei, kembali tanggal 6 Juni. Saudara mau ikut? Dalam hati, mau. Kenapa? Satu, pelayanan, kan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, setelah itu apa? Rekreasi. Ya. Lihat patung Yesus di Sibea-bea, udah selesai, jalannya berkelok-kelok. Ya. Nanti pergi ke tuk-tuk, hotelnya bagus. Sebelumnya di Simalem, Taman Simalem Resort, bagus. Lihat kalau di Bandung, di Ciwidey, metik apa sendiri? Strawberry. Kalau di Brastagi, pergi ke kebun, metik apa? Jeruk. Ya, kebun jeruk. Di Medan ada lihat nanti sebuah gereja yang unik. Rasanya saya belum lihat ada gereja itu di berbagai tempat. Kenapa? Karena itu gereja, dan gerejanya gereja Katolik ya. Tapi bentuknya, arsitekturnya itu seperti kuil. Kenapa? Pastornya pastor India. Jadi dia bawa ya
Arsitekturnya dia buat bangun seperti kuil. Bagus. Tapi itu gereja. Nah, kami akan mengunjungi tempat itu. Ya. Kemudian di Danau Toba, di Samosir, itu ada di tepiannya itu ada sebuah rumah doa. Ya, dibangun khusus rumah doa. Jadi siapa yang datang ke sana hanya untuk berdoa. Di tepi Danau Toba. Ya, rumah doa Sinatapan namanya. Ya, bagus. Nah, ada yang kontak saya. Pak Yunus, saya mau ikut. Oh, oke, bagus. Berapa biayanya? Biayanya untuk tiket tanggung sendiri. Jadi mau datang dari Semarang, silakan Semarang ke Kuala Namu. Kami dari Bandung, kami nanti dari Jakarta menuju Kuala Namu. Kalau ada yang mau ikut dari Surabaya, silakan beli tiket dari Surabaya langsung ke Kuala Namu. Masing-masing. Tetapi ketika ada di sana 7 hari 6 malam, ya hotel, transport, makan dan sebagainya sekian. Termasuk murah sih. Tapi setelah tahu biayanya, aduh, saya doa dulu ya untuk kesediaan dananya. Nah, artinya begini saudara. Ada banyak orang yang ingin pergi ke suatu tempat. Nah, dalam hal ini kami nanti pergi ke Medan dan Danau Toba. Ada keinginan untuk ikut. Karena membayangkan di sana pasti menyenangkan. Menyenangkan ketika melayani Tuhan dan menyenangkan ketika rekreasi. Tapi ada tapinya. Gimana? Ikut? Aduh, ini masih terhalang dengan duit, dana. Yang paling banyak terjadi. Saudara ingin ke Yerusalem nggak? Langsung ya. Ke Tanah Suci, Holy Land, di mana Yesus lahir, dikubur, bangkit. Wah, semua kalau bisa kita lihat itu, jangankan udah sampai ke sana, saudara. Membayangkan aja kita ada di sana, rasanya terharu, nangis. Tuhan, saya bisa sampai di sini. Karena tahu berapa biayanya? Puluhan juta. Ya, itu hanya untuk biaya yang disetor. Belum biaya lain-lain. Jajan, oleh-oleh, segala macam. Udah puluhan juta. Jadi, mau ke Yerusalem? Mau. Ikut yuk. Bentar dulu. Apa? Duitnya. Sendiri berangkat, sekian puluh juta. Berdua berangkat, dikali dua. Sekian puluh juta. Wow. Semua orang ingin pergi ke surga. Tapi aneh. Ada kesempatan gratis. Mau berangkat duluan? Entar dulu. Entar dulu. Banyak alasan. Satu, aduh belum siap, belum siap, belum siap. Masih ini, masih itu, apa segala macam. Atau masih belum punya ini, masih belum punya itu, belum menikmati ini, belum menikmati itu. Macam-macam. Ya. Jadi, kapan kita pengen dijemput? Pengennya sih kita yang nentuin. Gitu. Nanti setelah saya siap, nanti setelah saya ini, setelah saya itu, setelah saya punya ini, setelah saya punya itu, setelah saya pergi ke sana, setelah saya pergi ke sini, setelah ini, setelah itu, barulah Tuhan silakan jemput saya. Maunya sih begitu, saudara. Maunya siapa? Maunya kita. Suka-sukanya kita. Padahal Tuhan Yesus tidak datang menjemput kita sebagaimana keinginan kita. Enggak. Bagaimana keinginan dia dong? Ya. Kapan dia akan menjemput kita? Ada dua cara Tuhan Yesus menjemput kita, saudara. Cara pertama adalah dia akan jemput seluruhnya. Nah, nggak kecuali, semuanya dijemput. Bersamaan waktunya. Nggak antri-antrian. Nggak gilir-giliran. Nggak. Kapan itu? Ketika kedatangannya yang kedua nanti. Ya, dia akan menjemput kita sebelum antikris datang, sebelum penderitaan terjadi.
Dia akan mengangkat kita duluan. Buka Matius 24. Matius 24 ayat 40 dan 41. Satu, dua, tiga. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Pada saat Yesus datang menjemput, dia datang kedua kalinya. Seperti tadi dikatakan oleh mereka, sebagaimana dia terangkat, begitu juga dia akan datang. Dan pada saat itu, ada yang diangkat, ada yang tinggal. Serentak seluruh dunia, tiba-tiba satu diangkat, satu tinggal. Kita ingin, kita enggak yang ditinggal, tapi kita yang diangkat. Seluruh dunia kaget. Karena ada yang hilang. Kenapa? Diangkat. Itu cara Yesus menjemput kita. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Kita sedang menunggu. Cara kedua, Yesus menjemput kita. Tidak bersama-sama, tapi sendiri-sendiri. Nah, ini pengangkatan pribadi namanya. Individu-individu yang diangkat, dijemput sama Tuhan. Dengan cara apa? Kematian. Baru kemarin saya lihat di video ada orang sedang olahraga pagi, tiba-tiba kena serangan jantung, dikasih bantuan tidak berhasil, meninggal. Ada orang yang sedang bernyanyi, tiba-tiba jatuh, meninggal. Baru kemarin ya, ada sebuah bis terjadi tabrakan, anak sekolah, lebih dari 10 orang meninggal. Di Cipatat, pada larang menuju ke Cianjur, ada kecelakaan. Waduh, parah itu. Meninggal. Saudara, kalau Tuhan Yesus menjemput, bisa kapan saja, di mana saja, dan siapa saja, tanpa kecuali. Jadi hati-hati, saudara. Waspada. Bersiap-siap. Tuhan Yesus menjemput kita bisa secara bersama-sama, tapi juga bisa sendiri-sendiri. Dan waktunya, kita tidak pernah tahu kapan kita dijemput. Mari kita buka Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42 di bawahnya. Matius 24 ayat 42, 1, 2, 3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang menjemput kita. Baik yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dan saat itu kita nggak bisa bilang, tunggu Tuhan, aku belum siap. Nggak bisa. Tahun 80-an, tahun 90-an, di belakang mobil, banyak orang Kristen menempelkan stiker. Tulisannya, ready or not, Jesus is coming. Oh, dulu ramai sekali itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Zaman udah berubah. Jadi trennya lagi beda. Tapi dulu tahun 90-an, tahun 80-an, di mana-mana tulisan, entah di rumah, di kaca, di belakang mobil, ready or not, Jesus is coming. Siap, tidak siap, Yesus akan datang. Datang apa? Menjemput. Kapan waktunya? Nggak tahu.
Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44. 1, 2, 3. Sebab itu, hendaklah kamu juga apa? Siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nggak bisa kita duga. Tanda-tanda apa nggak pernah kita tahu. Yang kita tahu adalah kita harus siap sedia. Dipertegas lagi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Mari kita buka, saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ada yang tahu nggak kapan pencuri akan datang? Di jam berapa? Nggak tahu kita. Yang penting bukan jam berapanya. Dia datang ketika kita sedang apa? Tidur. Nah, Yesus pasti datang. Itu pasti. Kalau dia berjanji, aku akan kembali, itu pasti akan digenapi. Nggak mungkin. Masalahnya hanya dua. Yang pertama, kapan dia datang? Tidak ada yang tahu. Dan yang kedua, siap enggak kita? Jangan menunggu untuk kedatangan di mana dia menjemput kita bersama-sama. Di awan-awan yang permai, dia turun menjemput kita. Dan kita semua naik terangkat. Jangan tunggu itu. Sebab ada satu lagi, dia akan jemput kita yang berbeda waktunya dengan orang lain. Kapan itu? Kita pun tidak pernah tahu. Ada orang yang ingin hidup umur panjang, betul nggak? Panjang umurnya, panjang umurnya. Selalu, setiap ulang tahun, selalu mendoakan untuk umur panjang. Karena umur panjang itu enak ya. Enak. Tapi ada juga yang merasa, aduh ini kok umurnya panjang banget. Pernah satu ketika, ada seorang yang berumur panjang, ditanya, bagaimana rasanya hidup dengan umur panjang? Ada 80, ada 90, ada yang 100. Apa jawabnya? Sepi. Kenapa sepi? Coba bayangin saudara. Kita berumur 90 tahun. Kira-kira yang teman-teman sebaya kita, masih ada nggak ya kira-kira? Satu persatu nggak ada kan, udah meninggal. Jadi yang kita kenal siapa? Yang umur 50 tahun, jauh di bawah kita. Yang umur 40, 30, jauh di bawah kita. Maka dia akan jawab itu ya, sepi. Nggak ada lagi teman-teman. Jadi ada kalanya umur panjang enak, tapi ada kalanya juga umur panjang tidaklah seenak seperti yang kita pikirkan. Yang paling enak apa? Umur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu yang paling enak. Mau pulang dijemput umur 50, puji Tuhan. Dijemput umur 60, puji Tuhan. Dijemput umur 70 tahun, puji Tuhan. Kapan aja Tuhan jemput, satu kata, siap. Masalahnya, sudah siapkah kita? Ketika Yesus datang menjemput, kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Sudah siapkah kita? Jangan sampai terjadi ya saudara ya. Jangan sampai terjadi. Ketika dia jemput kita, kita nggak siap. Jangan sampai terjadi. Baca buku Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8.
Aduh, kalau ini sampai terjadi, saudara, betapa ruginya kita, betapa menyesalnya kita. Lukas 18 ayat 8. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Tuhan Yesus menjemput kita, saudara, baik menjemput kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, ataupun menjemput kita spesial, hanya menjemput kita seorang diri, adakah ia mendapatkan kita hidup dalam keadaan tetap beriman kepadanya? Pak Yunus, emang mungkin ya? Saya udah Kristen nih sekarang. Saya udah rajin ibadah. Tiap minggu saya ibadah. Di rumah pun saya doa, baca Alkitab. Apa mungkin ya ketika Yesus datang saya tidak beriman? Apa mungkin? Rasanya nggak mungkin loh. Rasanya aman. Kapan Yesus datang, saya tetap dalam kondisi beriman. Apakah begitu, saudara? Saya jawab dengan cara begitu. Apakah hidup kita dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember selalu hidup nyaman terus, enak terus, atau kadang-kadang ada masalah dalam kehidupan kita? Gimana? Jawab, saudara. Apakah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun kita hidupnya aman, tentram, nyaman terus? Enggak. Di mana saja, hari apa aja, minggu apa aja, bulan berapa aja, selalu ada masalah. Nah, ketika ada masalah itu, enak tidak? Tidak enak. Ketika masalah itu terjadi, kita mengalaminya. Ngomel nggak sama Tuhan? Mengeluh nggak sama Tuhan? Menyalahkan Tuhan tidak? Nah, hati-hati, saudara. Itu pertama ya. Waspada, jaga. Meskipun dalam kondisi sulit sekalipun, jangan pernah kehilangan iman kita. Itu dia. Kita bisa kehilangan iman pada saat kita punya masalah dan mulai meragukan Tuhan. Apalagi sampai ngomel dan marahin Tuhan, kecewa sama Tuhan, dan akhirnya bilang, aku akan tinggalkan Tuhan. Oh, stop. Stop. Ya, jadi tetap jaga iman kita, saudara. Tetap jaga iman kita. Setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, mau kesulitan sebesar apapun, kita tetap setia beriman kepada Tuhan. Tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang memisahkan kita dengan Dia. Kalau itu yang terjadi, kapan saja Tuhan jemput, kita dalam keadaan tetap beriman. Saudara pernah dengar ada pendeta loh, pendeta. Ya, pendeta, bukan lagi orang Kristen, pendeta pindah agama. Pernah dengar? Kalau seperti itu, Tuhan Yesus datang menjemput dia, surga atau neraka? Pasti atau pasti, atau belum tentu juga ya, karena dia dulu pernah Kristen, dia pernah jadi pendeta, dia dulu selamat, jadi ya walaupun pindah agama tetaplah mungkin aja ya selamat ya, tidak mungkin. Sekali sudah menyangkal Yesus, tidak mungkin. Jadi hati-hati, saudara, hati-hati, hati-hati, jaga iman kita, jaga iman kita, supaya apa? Kapan saja Tuhan Yesus datang menjemput kita, Dia akan bilang, sabaslah, hai hambaku yang setia. Ya, Dia menyambut kita dan Dia menyediakan tempat buat kita. Kita betul-betul ada bersama dengan Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita tetap setia, kita tetap menjaga iman kita,
Hari-hari yang kita lalui tetap menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari yang kita lalui tetap selalu dekat dengan Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan apa saja, kita siap dipanggil dan dijemput oleh Tuhan. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, kematian adalah cara kita untuk bertemu dengan Yesus, kecuali waktu dia datang kedua kali menjemput kita semuanya, kita nggak mengalami kematian, tapi kita mengalami pengangkatan. Syaratnya ya satu, jaga hidup kita, jaga iman kita. Dan terutama juga jaga mulut kita, jangan ngomel, jangan ngeluh, apalagi menyalahkan Tuhan, mulai meragukan Tuhan. Stop. Apapun yang terjadi, kita punya masalah, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan sudah ukur masalah kita tidak melebihi kemampuan kita. Karena itu, tetap kuat, tetap setia, tetap jaga iman kita. Maka kapan saja Tuhan Yesus datang, kita bilang, selamat datang Tuhan, aku sudah siap. Haleluya. Mari kita berdoa.